Putri Sembada, gadis kecil dari Singhasari. Pagi di Malang selalu punya aroma yang berbeda. Di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, deretan pohon angsana bergoyang pelan, seakan menyambut matahari yang baru muncul dari balik Gunung Arjuno. Mahasiswa mulai memenuhi trotoar, sebagian menenteng map, sebagian lagi sibuk mengetik di ponsel, dan sisanya, seperti biasa, masih setengah sadar karena begadang mengerjakan tugas. Di antara kerumunan itu, ada seorang gadis mungil yang berjalan dengan langkah cepat, rambutnya yang hitam panjang terikat ekor kuda. Posturnya mungkin tak lebih tinggi dari pintu kos standar, tapi gerakannya lincah seperti kucing yang terburu-buru. Kaos putih, jaket denim kebesaran, celana jeans, dan sepatu kets lusuh, sederhana, tapi entah kenapa membuatnya mencolok. Namanya Raras Prabawati, mahasiswi semester 5 di Universitas Nusantara Malang, jurusan Desain Komunikasi Visual. Umurnya baru 21 tahun, tapi senyumnya bisa menyaingi bocah TK yang baru dibelikan es krim. Satu hal yang tidak diketahui orang-orang adalah, gadis ini bisa mengalahkan 10 pria dewasa dalam 5 menit tanpa kehilangan napas. Tapi pagi itu, satu-satunya hal yang ia lawan hanyalah alarm ponsel yang telat dibungkam. Sarapan dulu. Suara ibunya, Bu Lastri, menggema dari dapur rumah sederhana mereka di daerah Lowokwaru. Rara memiringkan kepala sambil meraih tas. Nggak usah, Bu, aku telat kuliah. Telat kenapa? Kan rumah kita 5 menit ke kampus. Bu Lastri keluar dari dapur sambil membawa piring tempe goreng, wajahnya sudah lengkap dengan ekspresi mode khawatir. Rara nyengir, 5 menit kalau naik motor. 15 menit gowes. Jalan kaki kan bisa sejam. Ya naik motor lah. Aku mau jalan kaki, sehat, gumam Rara, lalu menuruni tangga kecil di teras rumah. Bu Lastri hanya menggeleng, tapi matanya mengawasi punggung anaknya sampai menghilang di ujung jalan. Ada tatapan campur antara bangga dan cemas. Bangga karena anaknya mandiri, cemas karena ia tahu darah yang mengalir di tubuh Rara bukan darah biasa. Rara menyusuri jalan besar, menyapa beberapa pedagang bubur dan penjual nasi kuning yang sudah hafal wajahnya. Ia tersenyum sambil menolak tawaran sarapan, padahal aroma kuah kuning dari nasi pecel itu sudah menggoda perutnya. Di lampu merah dekat gerbang kampus, ia berhenti. Seorang bapak tua terlihat kerepotan menarik gerobak buah yang bannya terperosok di lubang jalan. Pak, saya bantu. Ya. Rara mendekat. Lo, bisa, nduk. Berat lo ini. Coba saja. Tanpa banyak tenaga, Rara mengangkat sedikit bagian depan gerobak, mendorongnya keluar dari lubang. Gerobak itu bergerak seperti benda kosong, padahal isinya penuh pisang, pepaya, dan semangka. Bapak itu melongo. Waduh, kamu ini makan apa tiap pagi? Rara tersenyum kikuk. Tempe goreng, Pak. Ia buru-buru melanjutkan langkah, berharap tidak ada yang memperhatikan terlalu detail. Satu hal yang diajarkan Bu Lastri sejak kecil adalah jangan pamer kekuatan di depan orang. Tapi, membantu orang kan bukan pamer, kan? Kampus sudah ramai. Rara masuk ke gedung DKV, langsung disambut sahabatnya, Dini, gadis berkacamata, cerewet, dan selalu update gosip terbaru. Kamu tahu nggak? Ada berita orang nggak dikenal suka nongkrong di sekitar kampus kita. Katanya nyari-nyari mahasiswi. Rara mengangkat alis. Nyari mahasiswi? Buat apa? Nggak tahu, tapi agak creepy. Jangan pulang malam sendirian, ya. Rara terkekeh. Din, aku kan bisa jaga diri. Bisa sih, tapi jangan songong. Banyak orang kuat malah kecolongan. Ucapan itu membuat Rara tersenyum tipis. Kalau kamu tahu aku bisa ngelempar gerobak kayak lempar kardus, kamu pasti nggak khawatir lagi. Siang itu kuliah terasa biasa saja, sampai brak, suara kursi patah dari belakang kelas membuat semua orang menoleh. Dan di tengah tatapan heran itu, Rara berdiri kaku dengan tangan masih memegang kursi yang sandarannya copot. Aku cuma mau geser sedikit, suaranya kecil. Teman-teman menatapnya seperti ia baru saja membelah batu bata dengan tangan kosong. Rara buru-buru menaruh kursi itu dan duduk kembali, wajahnya memerah. Sore hari, Rara pulang lebih awal. Langit malam mulai mendung, dan angin membawa aroma hujan yang akrab. Ia berjalan cepat melewati gang menuju rumah, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu. Langkahnya melambat. Ada seseorang, bukan cuma perasaan, tapi insting. Sejak kecil, ia kadang merasakan getaran aneh ketika ada yang mengawasinya.
Dan kali ini getaran itu kuat. Rara menoleh sekilas, tapi tak melihat siapapun. Hanya deretan rumah dan pepohonan. Ia menarik napas, mencoba mengabaikannya, dan mempercepat langkah. Satu hal yang belum ia tahu, itu adalah hari pertama dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Rara sampai di rumah dengan sedikit napas terengah. Begitu membuka pagar, aroma tempe goreng pagi tadi masih menyeruak dari dapur. Bu Lastri duduk di ruang tamu, menonton sinetron sore sambil sesekali meneguk teh hangat. "Kamu kok pulang cepat?" tanya Bu Lastri tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. "Dosen pembimbing gak masuk, katanya sakit." Rara meletakkan tas di sofa, lalu duduk sambil meraih keripik pisang dari meja. Bu Lastri melirik. "Tadi kamu di jalan ketemu Pak Slamet, penjual buah." Rara mengunyah pelan. "Ketemu? Kenapa?" kata dia. "Kamu bantu dorong gerobaknya. Katanya gerobaknya itu beratnya kayak 2 kambing. Kamu kok bisa gampang gitu?" Rara terdiam, keripik di mulutnya nyaris tersedak. Ya, mungkin aku lagi semangat." Bu Lastri menghela napas panjang, memencet tombol mute di remote TV. "Raras, sudah ibu bilang, jangan terlalu menunjukkan itu di depan orang." Rara menunduk, nada Bu Lastri kali ini agak serius. "Aku cuma nolong, Bu." "Masa nggak boleh nolong?" "Boleh nolong, tapi dengan cara yang wajar. Kalau bisa diangkat bareng-bareng, ya minta bantuan orang. Kamu tahu kan, kalau sampai salah orang yang lihat, mereka bisa pakai kamu." Rara diam, menggigit bibir. Ia tahu maksud ibunya, tapi ia juga merasa aneh, kenapa kekuatan ini harus disembunyikan, padahal bisa dipakai untuk hal baik. Malamnya, hujan turun deras di Malang. Rara duduk di kamar, laptop terbuka dengan layar tugas desain yang masih kosong. Suara hujan memantul di atap seng, memberi ritme tenang yang biasanya membuatnya ngantuk. Notifikasi chat dari Dini masuk. "Dini, Ra, serius deh. Tadi sore aku lihat cowok tinggi, pakai jas hitam, berdiri di seberang jalan depan kampus. Kayaknya dia lihat ke arah gedung kita." "Rara, terus?" "Dini, ya terus, dia kayak nunggu seseorang." "Rara, mungkin dosen, Din." "Dini, entah. Tapi rasanya aneh aja, pokoknya hati-hati." Rara tersenyum kecil. Dini memang tipe teman yang gampang overthinking. Tapi entah kenapa, ingatan tentang getaran tadi sore kembali terlintas. Keesokan paginya, Malang cerah kembali. Udara masih segar setelah hujan semalam. Rara berangkat kuliah sambil membawa payung lipat, kebiasaan yang ia dapat dari ibunya. Di Malang, langit bisa berubah dalam 5 menit. Di gerbang kampus, Kasa berdiri bersama 2 rekan polisi. Seragam birunya rapi, rambut disisir klimis. Kasa adalah teman masa kecil Rara, sekaligus tetangga sebelah rumah. Mereka sudah kenal sejak SD, tapi sekarang jarang ngobrol karena Kasa sibuk dengan pekerjaannya. Ra, sapa Kasa, matanya sedikit terkejut. "Kamu mau kuliah?" "Enggak, mau belanja sayur," jawab Rara santai sambil jalan terus. Kasa terkekeh. "Dengar-dengar kemarin kamu bikin kursi kelas patah." "Bener." Rara berhenti, menoleh tajam. "Itu, gosip, kursinya udah rapuh." Kasa menatapnya sebentar, senyumnya agak nakal. Iya deh, kalau kamu bilang begitu." Dia kembali ke temannya, tapi tatapan matanya menunjukkan rasa penasaran. Rara mendengus kecil, dasar detektif sok tahu. Siang itu, kelas berjalan normal. Rara sibuk membuat sketsa sambil mendengarkan musik lewat earphone. Namun, di sela-sela kelas, ia merasa tatapan dari luar jendela. Saat menoleh, ia hanya melihat siluet seseorang yang langsung menghilang di tikungan. Hatinya berdegup sedikit lebih cepat. Sore hari, Rara pulang melewati jalan kecil di belakang kampus. Langkahnya melambat saat mendengar suara sepatu di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Jalan itu hanya dipenuhi pohon ketapang dan pagar rumah warga. "Perasaan aja," gumamnya. Tapi ketika ia kembali melangkah, suara itu terdengar lagi, cepat, lalu berhenti ketika ia berhenti. Rara mencoba menenangkan diri. Ia tahu kalaupun orang itu berniat jahat, ia bisa menanganinya. Tapi naluri aneh yang sejak kecil ia miliki berbisik bahwa ini bukan orang biasa. Begitu sampai di ujung gang, ia menoleh lagi. Kali ini, jauh di ujung, berdiri sosok pria berjas hitam, tubuh tegap, wajahnya tak terlihat jelas di bawah bayangan pohon.
Ia hanya berdiri, mengamati. Rara membeku, dan di tengah kebisuannya, pria itu memberi senyum tipis, lalu berbalik pergi. Malam itu, Bu Lastri mengetuk pintu kamar Rara. "Kamu nggak apa-apa, kok dari tadi diem?" Rara berpikir sebentar. "Bu, kalau ada orang nggak dikenal ngikutin kita, itu gimana?" Bu Lastri langsung menatap tajam. "Kamu ketemu orang itu?" Rara mengangguk pelan. Bu Lastri diam lama, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, mulai sekarang, jangan pernah pulang sendirian." Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Rara duduk di jendela kamarnya, memandangi jalanan basah. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Ia belum tahu siapa pria itu, atau kenapa ia tertarik padanya. Tapi satu hal pasti, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Dan di luar sana, di tengah hujan, pria berjas itu menatap ke arah rumah Rara dari kejauhan. Matanya memancarkan rasa penasaran yang sama.